Selamat pagi, Frater. Iya, selamat pagi juga Bu Dita, Bu Rida, sama Bu Fani, selamat pagi. Ya, semoga selalu sehat ya, Frater ya. Oh sehat, semoga Ibu bertiga juga bukan hanya sehat, tapi juga semangat ya dalam melaksanakan program Guru Penggerak ini. Sebab saya sendiri juga satu-satunya orang yang selama di sekolah ini mewajibkan Bapak Ibu Guru untuk mengikuti program ini, walaupun saya sendiri juga belum mengikuti program Guru Penggerak. Baik, Frater. Terima kasih atas semangatnya. Baik, untuk sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Frater terkait tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1 tentang dilema etika dan bujukan moral. Saya akan memberikan pertanyaan tentang kondisi sekolah dari Frater yang pimpin saat ini. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya sudah berada di sini, ini adalah tahun kedua saya. Tapi saya harus menyampaikan kepada Ibu bertiga bahwa saya secara pribadi cukup bangga. Bangganya karena apa? Karena selama saya berada di sini, masalah etika dan juga masalah moral itu tidak mencuat atau tidak tidak nampak, tidak berpengaruh atau tidak ada muncul kasus-kasus besar yang terjadi di sekolah kita yang membuat sekolah kita itu istilahnya malu di mata masyarakat. Nah, terkait dengan pertanyaan tentang etika dan moral. Etika dan moral ini sebenarnya ada kaitannya, ya kan? Kalau bagi saya etika itu juga berkaitan dengan sopan santun. Nah, kalau moral dia juga berkaitan dengan sopan santun, tapi lebih kepada sisi kemanusiaan itu bagi saya. Jadi etika dan moral ini sejalan. Nah, kalau seandainya kita melakukan pelanggaran moral, itu berarti kita juga tidak beretika, ya kan? Tapi kalau bagi saya ketika kita melakukan pelanggaran etika, ya etika dan sopan santun belum tentu kita melakukan pelanggaran moral. Itu yang saya bedakan. Baik, Frater. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagus sekali Ibu. Ini pertanyaan kalau sepintas pasti orang tidak akan menjawabnya. Tapi di dalam dua kasus ini pasti kita bisa menyelesaikan ya dua kepentingan, dua hal ini walaupun dianggap sama-sama penting, sama-sama berguna. Nah, yang paling pertama itu yang saya lakukan itu adalah kita mengidentifikasi masalahnya. Ya. Lalu setelah kita mengidentifikasi masalah, lalu kita mengumpulkan informasi. Setelah kita mengumpulkan informasi, dari situ kita lagi-lagi mengidentifikasi informasi. Ya, jadi masalah, lalu mengumpulkan, ya kan informasi tadi, lalu kita mengidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi, ya kita evaluasi tadi. Identifikasi tadi yang menjadi alternatif tadi kita kumpulkan. Lalu setelah itu kita mengambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, ya dari dua yang tadi, kita mengevaluasi masing-masing dulu persoalan ini di mana untung ruginya, lalu persoalan ini untung ruginya. Setelah itu kalau kita melihat semuanya ini udah, lalu kita ambil mana yang paling tepat. Baik, Frater. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah atau prosedur.
Kebetulan selama ini kan saya secara pribadi juga orang yang memang secara tegas ya dan secara prinsip anti dengan adanya kasus kalau berkaitan dengan etika dan juga tentang masalah moral. Maka langkah yang paling pertama yang saya lakukan itu adalah yang pertama saya harus menginformasikan atau bersama-sama dengan Bapak Ibu guru ya, membicarakan bersama di forum, yang menyampaikan secara bersama-sama di forum. Lalu setelah itu langkah yang paling sederhana loh. Jadi setelah dari forum Bapak dan Ibu guru kita sampaikan, lalu kita sampaikan ke orang tua, ya kan? Setelah kita sampaikan ke orang tua, dari orang tua ya, lalu melalui program sekolah yang ada kita sampaikan kepada anak-anak. Sekali lagi saya mau memberitahukan bahwa pertanyaan ini berkaitan dengan masa kepemimpinan saya berada di sekolah ini kan. Nah selama saya berada di sekolah ini kebetulan saya bersyukur sekali Bapak dan Ibu guru bekerja kerjasama saya dengan Bapak dan Ibu guru begitu baik dengan orang tua ya. Makanya sampai sekarang ini belum ada kasus tentang etika dan moral. Nah itu langkah yang paling mudah yang saya buat. Itu selalu mengingatkan. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya menganggap efektif, kasus itu menjadi efektif kalau kasus itu sudah bisa diselesaikan, ya, diselesaikan secara bersama ketika kedua belah pihak. Karena kalau kasus berarti seperti moral dengan etika itu kan bisa berkaitan dengan orang lain. Nah, kalau seandainya antara dua pribadi yang berbeda, saya merasa efektif kalau dua belah pihak ini merasa bahwa mereka sudah nyaman, sudah senang, dan ketika mereka pulang mereka tidak ingat lagi tentang kasus yang mereka alami. Jadi sama-sama puas, sama-sama lega bahwa oh kasus saya sudah selesai. Itu saya merasa efektif. Baik, brother. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sejauh yang saya alami selama masa kepemimpinan, jujur saya belum mengalami tantangan yang berat ya. Karena selama ini ketika ada kasus, saya selalu menginformasikan ke wali kelas, Bapak dan Ibu guru wali kelas, dan juga ke orang tua kan. Kalau jika ada masalah, datang ke sekolah, menyampaikan ke sekolah dengan cara baik-baik dan melalui prosedur, ya kan, melalui kesiswaan, humas, lalu wali kelas. Jika sudah ditangani dengan baik, baru dengan saya itu. Ya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Baik. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalani? Kalau berkaitan dengan jadwal, jujur saya mengatakan bahwa saya tidak ada jadwal. Ya. Tapi yang pertama-tama bahwa pasti Ibu selalu ingatkan di sekolah kita itu selalu ada briefing setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat. Dan ketika di briefing itu kan saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu guru untuk memperhatikan hal-hal semacam ini, mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang paling besar. Tapi kalau dengan anak-anak, teristimewa anak-anak kelas tinggi, kelas atas 4, 5, dan 6, kadang-kadang saya masuk kelas dengan izin wali kelasnya, saya masuk lalu saya dengan secara spontan selalu mengingatkan, menyampaikan dan menasihatkan kepada anak-anak untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi jujur tidak ada jadwal khusus dengan saya, hanya kalau dengan Bapak Ibu guru berupa briefing, informasi dan menyampaikan sesuatu yang penting teristimewa berkaitan dengan anak-anak dan kasus-kasus. Tapi kalau dengan anak-anak seperti tadi.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama-tama itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu berarti berasal dari dalam diri saya. Berarti kekuatan yang ada di dalam diri saya ketika ada persoalan, bagaimana saya menyikapi persoalan itu dengan sikap yang positif, ya. Apalagi ketika berhadapan dengan orang yang mungkin saat itu sedang emosi atau suasana batin pikirannya tidak sedang baik-baik saja. Nah, itu dari internal saya harus sabar dan siap menghadapi. Kalau dari faktor eksternalnya, saya merasa didukung itu karena apa? Bapak dan Ibu guru wali kelas, lalu seksi humas dan kesiswaan itu kan selalu bekerja sama dengan saya. Dan ketika setiap persoalan yang selama ini kami hadapi seperti ini dan melalui prosedur yang pernah saya sampaikan itu, saya merasa mudah sekali untuk menyelesaikan. Dan kenyataannya sejak masa kepemimpinan saya sampai dengan saat ini, setiap persoalan dapat kami selesaikan dengan baik, bijak, dan berusaha supaya ketika orang tua atau anak atau siapapun yang keluar dari tempat ini, mereka merasa bahagia bahwa persoalan mereka sudah selesai. Tapi yang paling penting itu apa? Ketika ada kasus, hadirkan. Ingat, kita harus hadirkan. Yang pertama ada saksi, ya, lalu ada korban, ya kan, lalu ada pihak-pihak yang lain, dan istimewa kedua belah pihak, sehingga mampu menyelesaikan persoalannya itu secara bersama-sama. Kalau kita hanya menghadirkan satu orang saja atau satu pihak saja, itu pasti kasusnya pasti akan berbelit-belit, karena kemungkinan satu pihak itu bisa menceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka itu tadi ada orang tua, ada anak, ada guru, ada wali kelas, ada seksi humasnya, ada siswa, semua hadir, kita bicarakan sama-sama. Itu cara sederhana yang saya lakukan sekarang. Baik, Brother. Lalu pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang paling utama, yang paling saya pelajari dan yang penting bahwa kita benar-benar harus memiliki jiwa dan hati yang mencintai. Karena kalau kita tidak memiliki jiwa atau hati yang mencintai, ketika ada kasus kita hanya membiarkan begitu saja. Tapi dan melalui prosedur yang pernah saya sampaikan itu, saya merasa mudah sekali untuk menyelesaikan. Dan kenyataannya sejak masa kepemimpinan saya sampai dengan saat ini, setiap persoalan dapat kami selesaikan dengan baik, bijak, dan berusaha supaya ketika orang tua atau anak atau siapapun yang keluar dari tempat ini, mereka merasa bahagia bahwa persoalan mereka sudah selesai. Tapi yang paling penting itu apa? Ketika ada kasus, hadirkan. Ingat, kita harus hadirkan. Yang pertama ada saksi, ya, lalu ada korban, ya kan, lalu ada pihak-pihak yang lain, dan istimewa kedua belah pihak, sehingga mampu menyelesaikan persoalannya itu secara bersama-sama. Kalau kita hanya menghadirkan satu orang saja atau satu pihak saja, itu pasti kasusnya pasti akan berbelit-belit, karena kemungkinan satu pihak itu bisa menceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka itu tadi ada orang tua, ada anak, ada guru, ada wali kelas, ada seksi humasnya, ada siswa, semua hadir, kita bicarakan sama-sama. Itu cara sederhana yang saya lakukan sekarang. Baik, Brother. Lalu pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang paling utama yang paling saya pelajari dan yang penting bahwa kita benar-benar harus memiliki jiwa dan hati yang mencintai. Karena kalau kita tidak memiliki jiwa atau hati yang mencintai, ketika ada kasus kita hanya membiarkan begitu saja. Tapi kalau kita memiliki kasih, seperti seperti visi dan misi kita ya, yang bunyinya terakhir itu hati yang peduli. Kalau kita memiliki hati yang peduli, ya apapun pasti akan kita selesaikan. Begitu. Dan yang kedua, tentunya kerjasama, mulai dari atas bawah dengan guru-guru dan juga dengan orang tua. Lalu bagaimana kita menjalin relasi kedekatan kita dengan anak-anak, ya, lalu dengan orang tua, dengan bapak dan ibu guru. Ini yang menjadi sumber kekuatan kita. Tapi kembali lagi ke diri kita. Apakah kita memiliki kasih dalam melayani anak-anak, kasih dalam melayani, membimbing anak-anak, mendidik, mengajar mereka. Nah itu, kalau ada kasih, semuanya pasti akan berjalan. Baik, Frater, terima kasih atas penjelasannya mengenai dilema etika dan rujukan moral dan terkait dengan kondisi dari Frater yang baik Bu, bertiga saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam wawancara ini. Saya sangat bersyukur dengan adanya program Guru Penggerak ini ya. Saya juga belajar dari ibu mereka bertiga, ibu juga sedang belajar. Nah, saya sangat mendukung proses ini. Silakan manfaatkan, gunakan waktu program Guru Penggerak ini dengan sebaik-baiknya ya. Setidaknya saya bangga secara pribadi bahwa akhirnya SDK Mardiyata 2 ini memiliki 3 guru penggerak yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi sekali lagi tetap semangat, bawa nama baik SDK Mardiyata 2 dengan penuh cinta kasih. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat pagi. Ya, selamat siang Pak Yos. Ya, selamat siang. Baik, di sini saya sebagai penanya untuk tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Yos tentang kondisi sekolah yang dari Pak Yos pimpin saat ini. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, untuk sebagai kepala sekolah tahun dalam artian ya hampir setiap saat kita temukan yang namanya dilema etika ya. Dalam hal ini tentang sekolah konteksnya ya bisa siswa, bisa guru, bisa karyawan. Identifikasinya seperti ini. Kalau saya merasa suatu masalah saya putuskan salah satu, salah dua begitu beratnya. Tapi kedua-duanya baik dan benar ya. Tapi ada sesuatu yang perlu saya lebih bijak. Itu menurut saya identifikasinya seperti itu. Ciri-cirinya bahwasanya sesuatu keputusan yang kedua-duanya benar. Tapi saya harus memilih salah satu. Tapi prinsip dasarnya karena saya orang matematika, saya mau ambil risiko paling kecil. Ya pasti dengan risiko paling kecil itu yang saya hindari, risiko yang paling besar. Identifikasinya seperti itu. Baik, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Saya boleh dikatakan masalah teknis ya. Kebanyakan yang saya temui itu kalau ada suatu dua putusan yang saya harus ambil, subjeknya saya ngomong. Saya nggak mau mencari ambil putusan
dari hakikat saya sendiri. Misalkan si A saja ngomong, saya mengambil keputusan, bagaimana kalau seperti ini? Saya nggak mau ngambil keputusan dari pihak saya sendiri tanpa konsultasi. Kalau kedua-duanya benar, kenapa harus takut? Kalau kita, ya ketemu aja yang orang yang kita mengambil keputusan. Atau punya kasus apa, tidak perlu ya kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Nanya bagaimana menurut kamu? Kan juga bagus. Jadi saya bukan tidak cuci tangan, saya bukan melemparkan tanggung jawab saya, enggak. Jadi saya berusaha ya untuk bijak dalam arti apapun pengambilan keputusan selalu berdampak pada orang yang kita nilai. Karena perlu pendekatan komunikasi itu yang perlu ada. Baik, dari pemaparan Pak Yos, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, nanti sama dengan tadi, prosedurnya saya mengidentifikasi dulu. Ini ranahnya itu sangat mengganggu berjalannya sekolah atau masuk ke ranah pribadi, atau bahkan juga merembet ke persoalan-persoalan yang lebih luas menyangkut orang tua siswa atau wali murid, komite sekolah atau BPK. Saya memilah-milah dulu dampaknya. Kalau dampaknya besar, biasanya itu pendekatan secara persuasif. Ketemu orangnya, ya, kita beri ketahui dulu perkaranya. Apalagi yang kita hadapi guru kan, dia orang-orang yang sudah dewasa, orang sudah mengerti prosedur ya. Terus saya harus menunjukkan kalau saya ambil keputusan seperti ini ada konsekuensinya. Dia mau nggak dengan konsekuensinya? Kalau dia mempunyai arahan lain, Pak Yos bagaimana kalau begini ya? Saya pertimbangkan dengan catatan harus mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan kepala sekolah atau kepentingan diri sendiri. Harus mengedepankan kepentingan umum. Untuk kebaikan sekolah itu pasti nggak mungkin untuk kebaikan kepala sekolah supaya dia nggak dimarahin saya, nggak perlu bagi saya. Dan itu perlu sesuatu sikap yang terbuka ya. Kalau kepala sekolah yang terlalu gigih dalam arti mengakunya lebih tinggi egonya, nggak mau terbuka kerana itu. Kalau dia kepingin cair dalam arti mau mengalir, ya dia ngomong bagaimana kalau ini. Dan saya sering temukan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang lagi ada ujian tengah semester, dia harus izin. Izin itu malah misalkan untuk perkawinan, ya, izin dalam hal urusan keluarga kan juga penting sebenarnya. Tapi sini juga penting gitu. Nah, biasanya negosiasi, komunikasi berdua itu ya Allah, kalau kamu tunda dulu atau bisa ganti yang lain. Jadi harus ada komunikasi. Nggak bisa semena-mena saya nggak bisa. Karena hubungan personal ya antara pemimpin sama bawahan. Saya nggak mau otoritas. Ya otoritas itu biasanya nggak kena yang namanya dilema etis. Itu namanya ya konfrontasi dalam arti ya dia mau menang sendiri. Jadi susah jadi pemimpin ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sering terjadi itu hubungan antara personal dengan keluarganya. Masalah keluarga, personal, hubungan dia dengan masalah sekolahnya. Kalau yang masalah keluarga ini saya rasa selama ini lebih enak, lebih persuasif dalam arti bisa dijak ngomong gitu ya. Yang kesulitan saya tuh kalau masalah pekerjaan di luar rumah dengan pekerjaan di sini, itu yang kadang-kadang menimbulkan pro kontra. Ya. Pro kontra dalam arti dilematika yang paling radikal. Dalam arti kok susah ya untuk menemukan titik terang bagaimananya supaya sama-sama dua-duanya bisa berjalan secara normal. Jadi kata kuncinya itu ada 3 hal kata kunci saya sebagai kepala sekolah untuk menemukan bagaimana cara mengatasi dilema kita. Ada 3M. Ini 3M bukan memakai masker, menjaga jarak. Ya. Pertama itu memahami. Saya memahami Pak Billy, memahami Pak Dika. Pak Billy punya anak 1, Pak Dika punya anak 2, Pak Damai. Memahami mereka. Kalau mereka izin tiba-tiba pulang sakit ke rumah sakit, ya saya harus pahami.
memahami lebih dari mengerti. Lebih dari mengerti itu lebih dari mengerti. Pakai hati, kalau mengertinya pakai ini. Memaafkan. Apapun perjalanan hidup saya dengan saya menghadapi guru, siswa, orang tua harus memaafkan apapun. Semua terjadi bukan serta merta karena malunya, itu terjadi karena konsep sekolah ya, ada pelanggaran, ada jangan takut memaafkan. Yang terakhir yang paling bagus memahami, mensyukuri. Saya dikasih Pak Billy, saya dikasih Pak Rama yang akan kawin ya, saya dikasih Bu Clara, Mas Adi, saya dikasih Mas Tutut, kasih Mas Hani yang sudah diatur. Itu kan saya harus mensyukuri, karena mereka itu bagi saya Tuhan memberikan kepada saya, Pak Yos urusan ini dengan catatan Tuhan mengatakan Pak Yos bisa kok. Karena ada 3M ini, saya berusaha bagaimana cara memanage supaya 3-3-nya berjalan. Biar tak pahami, saya syukuri, saya sehingga saya berusaha untuk mengambil kesimpulan tidak menimbulkan suatu dampak yang radikal. Sehingga orang akhirnya nggak suka Pak Yos, jauh dari Pak Yos, dan jangan dalam satu kasus. Suka memangnya dari kacamata Bapak Ibu atau dari kacamata saya memang. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja ya? Ya, tantangan. Ya, tantangan saya itu kalau hal-hal yang sudah berhubungan dengan masalah keluarga, dengan masalah sekolah tentunya. Masalah keluarga itu masalah-masalah yang juga penting. Masalah anak, masalah suami, dengan masalah-masalah sekolah. Itu betul-betul perlu pendekatan, perlu kita harus memahami lagi. Karena tidak mudah kita mau, misalkan begini, contoh ya, ada satu kasus itu, ini kembali ke siswa, dilematika siswa. Siswa ini nggak pernah masuk. Komplisik sudah jalan, tapi nggak pernah datang ke sekolah. Uang sekolah udah nggak bayar, tapi orang tua yang mengharapkan anaknya itu satu-satunya harus rajin ke sekolah lagi, memilih sekolah ini supaya bisa anaknya bisa sekolah lagi. Karena dulu di sekolah sebelumnya dia pernah tidak mau sekolah, sudah mau sekolah. Di lain pihak orang tuanya banting tulang untuk mencari uang untuk biaya sekolahnya, di lain pihak anaknya tidak mau sekolah. Di lain pihak anaknya sudah masuk dapodi, gimana nggak pernah sekolah, masuk dapodi masih tengah harus berubah, nanti memorinya sangat dilematis ya. Ya, akhirnya semua dikerahkan ya Pak Billy itu kesiswaan ya ke rumahnya, terus dia merayu ya, saya bisa saja ya harus nggak sekolah ya sudah toh. Nah, tapi tidak sampai di situ saja. Kredibilitas saya seperti apa? Pandangan orang tua sekolah tuh orang mengayomi yo. Jelas-jelas yang salah orang tua dan anak, kita kan berlibat. Tapi nggak seperti itu saja kan, kita nggak serta-merta menolak atau sekolah ya sudah. Itu kan dilema juga. Itu ada Pak Yos keluarkan anak ini ya. Itu seperti itu ya. Padahal saya nggak mengeluarkan karena dia mau keluar itu. Kan pernah ada anak yang masih ospek, mos, belum jadi siswa sudah saya keluarkan ada. Dilema etika. Sekolahnya jahat sih, padahal mereka nggak tahu apa yang terjadi. Ada baru-baru ini, belum hari Sabtu terakhir ospek. Hari Senin kan mau jadi siswa baru. Hari Sabtu itu sudah saya keluarkan siswa baru. Ini betul-betul dilema berat memangnya. Tapi saya diskusi dengan teman-teman, ambil keputusan seperti ini Pak Yos nggak apa-apa. Sudah dilema itu, munculnya dilema etika ini baru-baru ini, itu prakteknya sudah. Baik, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau penjadwalan sih enggak ya. Dilematika kan terjadinya kan tidak sistematis, tidak reguler ya. Ya muncul kapan saja.
Tapi yang pasti kalau ada sesuatu yang berat itu saya menjadwalkan. Saya lihat guru mana, guru saya yang mana yang kosong, yang saya ajak ngomong. Setiap guru kan punya masalah pasti. Ada masalah di sekolah, masalah dengan anak, laporan dari orang tua, macam-macam. Orang tua sekarang kan sosmed itu langsung ke HP saya ya. Tapi kan saya nggak serta-merta mempercayai mereka. Ya saya tetap membela para guru dengan caranya saya. Nggak mungkin saya serta-merta, oh ya begitu bu, begitu ya kan? Jadwalkan ya, pasti dijadwalkan. Kapan guru itu punya waktu luang? Tapi pendekatannya pasti pendekatan secara kekeluargaan. Dalam arti mereka itu bagian dari keluarga besar saya, yaitu SMP Kantor. Saya selalu mereka punya topoksi ya, fungsi itu harus jalan. Jangan sampai dengan adanya kita mau kesannya mengadili, saya tidak mau. Harus butuh pendekatan dari hati ke hati. Buka masalahnya, saya lemparkan jalan keluarga, salah satu, salah dua, salah tiga, dia dengar, tahu konsekuensinya, ayo. Kan dua-duanya punya konsekuensi, meskipun dua-duanya benar. Ya, jadi saya berusaha supaya guru saya dewasa dalam hal melihat, oh iya semuanya punya dampak ya. Carilah dampak yang paling minim bukan buat saya atau buat dia, tapi buat sekolah karena ini institusi sekian. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Pertanyaan yang bagus, karena saya ini punya watak, ada kesiswaan, ada satgas, ada humas, ada kurikulum. Mereka punya ruangan di atas khusus. Jadi kalau saya perlu sama mereka, sampai ke atas, atau mereka tak suruh ke sini, atau mereka tak situ. Mas dengan mereka, teman diskusi, curhat, telepon si A ini seperti ini, bagaimana enaknya, bagaimana baiknya. Baiknya bukan karena kami berempat berlima, tidak baik buat sekolah itu selalu saya lakukan. Kadang saya langsung berhubungan dengan humas sejarah. Kalau SMP wakil kepala sekolah kan kurikulum. Dan yang lain juga wakil kepala sekolah juga, tapi kan satpas atau humas atau kesiswaan. Tapi yang kurikulum itu yang jadi wakil kepala sekolah yang saya ajak ngomong, karena saya anggap dia orang di bawah saya persis. Dan itu sering dilakukan. Urut rembuk dulu. Kadang-kadang mereka juga punya data-data ya. Saya punya pengalaman begini Pak. Saya punya. Saya sering mencatat itu, menginventarisir. Ada guru yang suka bicara, kok terlambat terus. Kadang-kadang saya japri. Ini kemarin terlambat lagi. Tolong ya, harus saya panggil ke sini. Ya Pak, ini kemarin berulang ada masalah. Ya sudah, nggak perlu kita doktrin untuk membuat dia takut malu, nggak perlu. Saya bukan memandang saya baik, tidak dia tanya Pak Billy sama saya. Saya bukan tipe orang yang harus menjudge orang, nggak perlu. Semuanya saya jadikan teman. Ini bukan sekolah saya, ini sekolah kita. Apapun bisa. Enak kok sama Pak Yunus, itu gampang. Kita ketawa. Saya berusaha seperti itu. Ya. Baik Pak Yos, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yang saya petik dalam pengambil keputusan, pertama, mungkin pemimpin itu harus balance ya, antara hati, jiwa dan raganya. Kita nggak bisa harus pintar ya. Kata kuncinya kita harus bijak. Bijak itu lebih dari pintar. Kalau memahami lebih dari mengerti. Kita betul melihat sosok manusia itu tumbuh, kembang dengan segala macam takdirnya, dengan segala macam latar belakangnya. Kalau saya menilai seorang guru, saya nggak menilai dia serta-merta, tapi secara komprehensif. Ini mestinya guru kuliahnya, jadi dia itu ya tinggal sendirian di rumah, anak kos. Mestinya anak itu terlambat uang, dia harus naik Grab. Kadang-kadang neneknya nggak punya uang juga. Kenapa anaknya sering terlambat uang?
orang tuanya itu kalau bangun pagi ke ropa, saya duduk ngopi baru ngantar anak. Ini saya harus melihat secara komprehensif. Makanya di sekolah kita ini ada yang namanya psikotes. Semua wali kelas punya data pribadi anak. Kalau anak punya masalah tinggal buka filenya, tinggal sama siapa, orang tuanya kerja apa. Ada anak yang tulisannya jelek, baju nggak pernah setrika. Pak Billy mau visit di rumah, nangis Pak Billy. Kenapa? Jangan Pak, untuk duduk Pak nggak ada tempat Pak. Saya di rumah berdiri Pak dikunjung. Banyak. Nggak sedia gitu ya. Kita ngonjak sana, itu masalahnya dia. Tidak. Ya, di belakang dia ada apa? Memang, ya itulah kita dididik untuk berpikir jauh ke depan atau jauh ke belakang. Kenapa anak itu? Anak tidak pernah salah. Yang salah adalah orang-orang yang di belakang. Yang pertama adalah orang tua bapaknya. Terus lingkungannya. Jadi kalau anak sekolah di sekolah kita berarti mereka percaya kita bisa mengatasi. Rapotan saja kalau nggak mau datang mereka cari uang gitu alasannya. Jadi yang menjadi berat untuk seorang pemimpin mengambil keputusan dilematika adalah yang masalah kebijaksanaan. Belum tentu loh kita ngambil keputusan bisa diterima oleh kedua-duanya. Kita harus memberikan solusi. Ini ada pilihan A dan B. Kamu mau pilih mana dengan konsekuensinya? Biarlah dia berpikir bersama. Jangan sangat tiba-tiba saya kamu pilih ini harus ini. Karena guru kan orang dewasa, juga perlu pemikiran, perlu pertimbangan, apapun konsekuensinya. Ya semoga apa-apa yang saya utarakan pada kesempatan ini perihal dilematika setidak-tidaknya bagi guru penggerak ini memotivasi bisa belajar lebih banyak lagi. Sekali belajar di pemimpin juga sama. Saya terinspirasi dengan dilematika. Selama saya jadi kuliah dulu gak ada mata kuliah dilematika. Jadi saya apresiasi kepada Menteri dalam hal ini kurikulum Merdeka yang sudah banyak memberikan pembendaharaan ilmu yaitu dilematika. Terima kasih banyak dan Ya, terima kasih Pak Yas atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang.